Assalamualaikum Bu Nadifa. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Nadifa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dalam keadaan baik. Ya, Bu Ida, dalam sesi kali ini apa yang mau Ibu sampaikan? Kemarin menghubungi saya, Bu Ida bilang ingin melakukan pembahasan perbincangan kali ini. Insya Allah saya akan mendengarkan dengan seksama, dengan baik, dan dengan sepenuh hati apa yang ingin Bu Ida sampaikan kepada saya. Silahkan Bu Ida. Jadi seperti ini Bu Nadifa. Saya itu kan punya permasalahan yang ingin saya selesaikan, yaitu mengenai kedisiplinan murid di kelas saya khususnya. Karena murid-murid di kelas saya itu mau disiplin ketika saya mengingatkan terus. Misalkan seperti besok waktunya pelajaran apa dan sebagainya, itu harus diingatkan terus. Suatu ketika saya lupa untuk mengingatkan, bahkan ada beberapa siswa yang tidak melihat jadwal pelajaran sehingga membawa bukunya itu tidak sesuai jadwal, sehingga ketika pelajaran itu jelaslah ketika ada tugas selalu tidak mengumpulkan, maka nilainya kan akan tertinggal dengan teman-temannya yang selalu disiplin. Itu yang menjadi permasalahan saya Bu Nadifa. Berarti Bu Ida ingin supaya anak-anak ini bisa mengerjakan tugas dengan baik tepat waktu, supaya bukunya juga menjadi buku pelajaran terus ya. Baiklah, Iya, Bu Ida. Tujuan Bu Ida sudah dijelaskan tadi, itu supaya tidak tertinggal tugasnya, nilainya, dan lain-lain. Nah, selain itu ada lagi tidak Bu tujuannya? Ada, tentunya saya ingin menanamkan sikap disiplin ya terhadap anak-anak di kelas saya khususnya. Untuk umumnya seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, saya sangat ingin meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah saya. Jadi apa istilahnya, mereka itu mau menanamkan sikap disiplin itu tanpa karena rasa takut dapat hukuman dari gurunya, seperti itu. Jadi atas kesadaran dari mereka sendiri, saya ingin mereka menjadi siswa-siswi yang lebih disiplin lagi, Bu. Benar sekali apa yang Bu Ida sampaikan, bahwasanya kalau anak memiliki rasa disiplin dari diri sendiri, ya, jadi anak tidak takut untuk mendapatkan hukuman, tapi memang dari kesadaran diri itu sangat membantu mereka di waktu pembelajaran di kelas maupun di masa depan nanti. Kemudian menurut Bu Ida, apa ukuran keberhasilan yang Bu Ida harapkan? Kalau ukuran keberhasilan yang saya harapkan, kalau dalam kelas saya tadi tentunya seluruh siswa dari kelas 1 di kelas saya khususnya bisa disiplin ya Bu ya. Terutama ketika yang tadi menjadi permasalahannya membawa buku sesuai jadwal pelajaran, itu kan juga sudah disiplin. Kemudian kalau di lingkup sekolah, ukuran keberhasilannya itu ketika seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu bisa disiplin, tidak melanggar peraturan sekolah. Kemudian juga dilanjutkan, ini harapan saya ya, jika anak-anak sudah disiplin, kemudian sudah jalan, ketika ada guru piket, ternyata ada salah satu atau dua siswa yang melakukan pelanggaran. Ketika anak-anak namanya dicatat dalam buku jurnal piket, itu harapan saya wali kelasnya tetap memberikan tindak lanjut untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak positif itu, Bu. Baik, Bu Ida sudah menyampaikan tadi harapan-harapannya, ukuran keberhasilannya seperti apa. Nah, menurut Bu Ida ini skala 1 sampai 10 ya, guru-guru dalam mendisiplinkan atau meningkatkan atau menciptakan budaya disiplin untuk anak-anak itu skalanya berapa? Dari guru-guru dulu. Kalau dari guru-guru dulu ya Bu ya.
Dari skala nilai 1 sampai 10 itu menurut saya ada di skala 5. Kenapa saya katakan ada di skala 5? Karena kan di sekolah saya itu ada 6 wali kelas, Bu. 6 wali kelas tersebut hanya ada 3 yang mau menindaklanjuti laporan dari guru piket terkait pelanggaran yang dilakukan di sekolah. Jadi untuk 3 guru lainnya itu benar, ia mau menerima laporan dari guru piket mengenai siswanya yang melakukan pelanggaran, tetapi tidak diberikan untuk tindak lanjutnya. Jadi cuma diterima saja, tidak ada tindak lanjut. Tentunya hal itu masih kurang baik ya Bu ya, karena tidak memberikan istilahnya pembelajaran untuk siswanya supaya tidak mengulanginya lagi, ngoten. Kalau untuk siswanya? Kalau untuk siswanya menurut saya sudah di skala 8. Jadi 2 skala yang belum itu yang menjadi PR saya, bagaimana cara mendisiplinkannya, Bu. Baik, Bu Ida. Bu Ida sudah menyampaikan ya hambatannya tadi ya, dari skala itu ada nilainya dan itu merupakan hambatan yang Bu Ida hadapi. Menurut Bu Ida, untuk solusinya ya, solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi menurut Bu Ida bagaimana? Kalau menurut saya untuk solusinya yang di lingkup seluruh siswa kelas 1 sampai 6 tadi, solusinya yaitu saya menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah dulu bahwasanya jika ada laporan dari guru piket mengenai pelanggaran siswa, itu harusnya Pak Kepala Sekolah memantau seluruh wali kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan Pak Kepala Sekolah itu harusnya juga mengharuskan wali kelasnya untuk memberikan tindak lanjut supaya anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut bisa diberikan istilahnya pelajaran supaya mereka tidak mengulanginya lagi, Bu. Baik, Bu Ida. Solusi yang sudah Bu Ida sampaikan sangat bagus sekali ya. Memang butuh kerjasama antara kepala sekolah ya untuk mengawasi dan juga guru-guru yang lain memberikan tindak lanjut. Nah, selanjutnya Bu Ida, rencana Bu Ida ke depan ini untuk mewujudkan harapan Bu Ida supaya anak-anak ini lebih disiplin. Nah, rencananya bagaimana, Bu? Kalau rencana saya yaitu Bu, selalu mengingatkan mereka. Tadi kalau untuk rencana ke Pak Kepala Sekolah seperti solusinya tadi ya Bu ya, mulai meminta Pak Kepala Sekolah untuk memantau. Kalau rencana saya setelah mendapat anjuran dari Pak Kepala Sekolah untuk selalu memberikan tindak lanjut, ya tentunya saya akan berkolaborasi dengan seluruh wali kelas itu. Saya ajak untuk selalu memberikan tindak lanjut seperti itu, berkolaborasi, berkoordinasi Bu, sehingga seluruh wali kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa kompak. Mungkin ada yang lupa jadi nggak lupa karena diingatkan oleh wali kelas dari kelas lain, seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Ida, sangat baik rencananya. Nah, menurut Bu Ida sebaiknya ini ya, rencana-rencana Bu Ida yang sudah disampaikan itu mau dilakukan kapan? Kebetulan hari Rabu besok saya itu menjadi guru piket ya Bu ya. Saya mendapatkan jadwal piket. Nanti rencana saya ya, semoga tidak ada siswa saya yang melakukan pelanggaran atau tidak disiplin. Nanti kalaupun ada ternyata laporan hasil saya piket itu akan saya sampaikan ke Pak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan mengusulkan bahwasanya siswa-siswa yang melakukan pelanggaran itu untuk dilaporkan ke wali kelasnya masing-masing untuk diberi tindak lanjut Bu. Ya, bagus sekali Bu Ida, saya doakan semoga rencananya besok bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut Bu Ida, ukuran keberhasilan harapannya Bu Ida tadi ingin anak-anak supaya lebih disiplin, memiliki kesadaran diri yang tinggi ya, harus karena ada gurunya atau siapapun. Nah, ukuran keberhasilan disiplin untuk anak-anak ini menurut Bu Ida yang bagaimana? Untuk ukuran keberhasilan menurut saya untuk anak-anak itu ketika di sekolah itu tingkat pelanggaran terhadap peraturannya itu semakin rendah Bu.
Itu artinya kan semakin berhasil rencana saya tadi. Kemudian untuk guru-gurunya, beliau mampu memberikan tindak lanjut kepada siswanya yang melakukan pelanggaran. Kemudian seluruh wali kelas berkolaborasi untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah terkait memberikan tindak lanjut kepada murid-muridnya yang melakukan pelanggaran. Itu merupakan ukuran keberhasilannya ya Bu ya, ketika anak-anak udah tanpa diingatkan lagi besok pakai topi, besok waktunya jadwal, besok waktunya pelajaran ini, tanpa diingatkan tuh mereka sudah menghargai dirinya sendiri dengan cara disiplin. Seperti itu Bu Natifah. Baik, terima kasih Bu Ida. Ukuran keberhasilannya sangat ini ya, baik sekali untuk anak-anak kalau bisa menerapkan kedisiplinan. Baiklah Bu Ida, kita sudah di penghujung sesi ini ya. Menurut Bu Ida, komitmen Bu Ida terhadap rencana yang sudah Bu Ida sampaikan tadi untuk menjalankan solusi-solusi dari semua hambatan yang sudah Bu Ida sampaikan tadi, menurut Bu Ida komitmen Bu Ida bagaimana? Komitmen saya yang pastinya saya akan bekerja semampu saya untuk mendisiplinkan murid-murid di sekolah ya Bu ya. Kemudian menegakkan peraturan di sekolah, memberikan contoh atau teladan yang baik untuk siswa-siswa dan seluruh guru yang ada di sekolah. Kemudian saya juga berkomitmen untuk selalu belajar memperbaiki diri, menerima kritik saran demi perkembangan diri saya menjadi yang lebih baik lagi. Ya, saya turut mendukung ya Bu Ida. Saya sangat senang sekali Bu Ida sangat ingin membuat anak-anak lebih disiplin lagi. Baiklah Bu Ida, siapa dan apa saja ini yang bisa mendukung komitmennya Bu Ida? Yang pastinya yang bisa mendukung komitmen saya itu Pak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, siswa, dan wali murid. Itu Bu yang bisa mendukung komitmen saya. Ya, betul sekali Bu ya. Memang harus ada kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan juga melibatkan wali murid. Nah, baiklah Bu Ida. Ini kita sudah berbincang-bincang ya. Bu Ida sudah menyampaikan permasalahan yang terjadi, tujuannya perbincangan ini untuk apa, hambatan, kemudian solusi, kemudian peluang yang Bu Ida miliki, semua sudah Bu Ida jelaskan. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana tidak lanjut setelah perbincangan kita ini? Untuk tindak lanjutnya tentunya di lain waktu ketika saya sudah menerapkan rencana-rencana saya tadi, saya pasti akan menghubungi jenengan lagi Bu. Saya akan bercerita bagaimana progresnya saat ini, akan saya ceritakan kembali ke jenengan. Di lain waktu, mohon Bu Natifah bersedia lagi ya Bu untuk menjadi coach saya dalam istilahnya bertukar pikiran mengenai rencana-rencana baik saya. Iya Bu Ida, Insya Allah saya akan selalu mendukung Bu Ida ya. Saya siap untuk mendengarkan unek-unek dan isi hati dari Bu Ida dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih juga Bu Natifah sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya ya Bu Natifah ya. Sama-sama Bu Ida. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.